Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu tuan rumah, Ibu ketua, Ibu sekretaris, Ibu bendahara. Bagaimana kabar ibu-ibu pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelumnya kita sudah membahas tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Untuk season selanjutnya yaitu season 2 itu yaitu dengan tema dampak negatif kekerasan pada anak. Jadi dampak kekerasan fisik itu, dampak dari kekerasan terhadap anak itu ada dua, Ibu. Yang pertama adalah kekerasan fisik dan kedua kekerasan non fisik. Yang menjadi kekerasan fisik itu seperti apa, Ibu? Jewet, menjiwit. Contohnya anaknya dolan terus, anaknya main terus, nggak mau belajar, pukul, jitak, kalau dolan, mancing. Ya, artinya tetap jangan sampai ketika anak melakukan hobinya, anak itu kan secara naluriahnya adalah bermain, Bu. Jadi jangan sampai nanti terus pulang-pulang dipukuli, nggih. Yang kedua, dampak non fisik. Jadi mukul anak itu berdampak, atau kekerasan terhadap anak itu mempunyai dua dampak. Dampak yang pertama adalah dampak secara fisiklinya. Kalau dipukul tuh nampak pasti dampaknya bakal balu-balu atau lebam. Tapi kalau non fisik itu dampaknya bisa menjadi 4 hal ini, Bu. Yang pertama menjadi pemarah, agresif, tidak percaya diri, dan sulit berkonsentrasi. Jadi kalau misalkan anak ibu menjadi pemarah, menjadi agresif, itu kan secara fisiknya nampak. Artinya bisa dilihat oleh ibu semua. Misalkan kok tiba-tiba anak udah sering nesu, anakku jadi sama kawannya mukulin gitu kan, itu nampak. Nah, yang agak sulit kita prediksi atau kita ketahui adalah ketika anak itu kurang percaya diri. Jadi yang biasanya hobinya main sama kawan-kawannya, dia cenderungannya menyendiri, sukanya menyendiri. Nah, yang ini terjadi di sekolah misalkan, sulit berkonsentrasi ketika belajar. Nah, bagaimana anak bakal menjadi anak yang cerdas ketika si anak ini sulit untuk berkonsentrasi? Jadi segala sesuatu, kekerasan fisik maupun non fisik terhadap anak itu mempunyai dampak yang sangat negatif. Mohon untuk diperhatikan dan untuk dilaksanakan. Jangan mentang-mentang marah-marah, ibu marah, pukul. Oh, anak-anak sedikit, anak salah dikit Cibit. Kono turun njobo wae, aja turun jero gitu, jangan. Anak itu memang lazimnya bermain. juga warna keisi. Terus di sesi yang kedua yang di poin C2C itu cara mengurangi perilaku buruk anak di usia di bawah 2 tahun. Jadi yang pertama adalah membuat lingkungan yang aman bagi anak. Jadi seperti apa sih, Bu, lingkungan yang aman bagi anak? Misalkan kalau bapaknya buat lantai seperti ini, kalau lantainya rata seperti ini, itu ramah anak, Bu. Artinya memang ketika tidak menutup kemungkinan anak itu kan hobinya kan umur setahun kan hobinya kan melaku. Ketika lantai ini berjenjang bertingkat, itu kan anak iso keserimpet, iso ketika duduk guling. Jadi ketika bapak yang gawe disarankan untuk bukan gawe anak nggih. Tapi ketika membuat sesuatu yang berkaitan dengan lingkungannya itu dibuat seramah mungkin bagi anak. Terus lingkungan itu juga mempengaruhi perkembangan fisik dan non fisik, Bu. Yang lazim ini yang sering kita
lihat atau mungkin fenomena yang sering sekali ini hobinya anak ini nonton TV. Kalau sekarang nonton HP, Bu. Iya. Jadi nonton HP, nonton TV itu kita sebagai orang tua itu mempunyai peran untuk membatasi anak. Ketika anak nangis, biasanya anak nangis main menang, bayi HP. Itu kan kebiasaan kita seperti itu. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi 2, yaitu poin FC 2D, yaitu cara mengurangi perilaku buruk anak pada usia 2-8 tahun. Kalau tadi yang di atas ini usia di bawah 2 tahun, Bu ya. Kalau yang di bawah ini usia 2-8 tahun. Poin yang pertama yaitu menjelaskan akibat dari perilaku buruk untuk anak. Jadi ketika anak melakukan tindakan yang kurang baik, ibu atau bapaknya itu berupaya untuk menjelaskan akibatnya. Ojo terus diseneni, tapi dijelaskan kepada anak. Ketika anak terlalu sering main gadget, main HP, apa sih dampak negatifnya? Ibu berusaha menjelaskan, nah HP ini merusak mata, HP ini merusak pikiran, HP ini bisa merusak kesehatan. Itu model-model menjelaskan terhadap anak terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, yang poin kedua, itu membuat aturan bersama kepada anak. Jadi misalkan contohnya begini, kalau anak melakukan kesalahan, nanti hukuman yang tepat bagi anak itu apa? Itu kita rundingkan. Dirundingkan bersama dengan si anak. Antara bapak, ibu, dan anak membuat peraturan bersama sehingga anak juga punya perspektif sendiri terhadap ketika aku nanti melakukan kesalahan, apa yang akan hukuman yang aku terima. Itu anak juga bakal mengerti dengan sendirinya. Untuk yang poin ketiga, yaitu memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, biarkan dia sendiri dulu. Kan ada nih sekarang nih yang agak lagi viral tuh di YouTube atau di TikTok, misalkan ada ketika anak nangis, ibunya bukan berarti malah marah-marah, tapi ditanyain kenapa nangis, udah puas belum nangisnya, gitu kan? Ya kalau belum puas lanjutkan gitu, kalau udah puas berhenti, baru ditanyain kenapa kamu nangis. Itu pola pengasuhan yang baik seperti itu sebenarnya, Bu. Bukan berarti ketika anak nangis, wes menang, dah menang, kudu menang, jangan. Itu kan kebiasaan dari kita seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kita mendengarkan sesi 2 ini terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak, kita sudah mulai paradigma berpikirnya kita, cara berpikirnya ibu-ibu sedikit demi sedikit mulai berubah. Dari semula galak, kalau anak-anaknya menjadi cenderung lebih lembut dan mempraktekkan apa-apa yang di sesi pada pertemuan kelompok kali ini. Selanjutnya yaitu mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi kalau tindakan anak itu tidak berbahaya, main nong ndi wae, main dimanapun saja. Kalau selagi tidak membahayakan pada dirinya dan bagi kawan-kawannya, yo meneng ke wae. Main becek-becekan misalnya kan. Ketika main becek-becekan di halaman rumah, ya no problem aja. Ketika main becek-becekan di jalan, perlu kita tegur. Kenapa? Karena khawatir ada kendaraan. Itu contoh-contohnya. Ketika mancing, ya setidaknya diperhatikan saja tempat spot-spotnya. Jangan sampai ketika anak usia 5 tahun sampai 8 tahun itu memungkinkan untuk tenggelam. Ketika yang di tempat pancingan itu sifatnya dangkal, ya nggak apa-apa. Ojo terus mancing terus buki. Nek mancingnya oleh buyang-guyu, nek mancingnya ora oleh buki gitu. Jangan seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan?
Kalau memang ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini pertemuan pada sesi kedua. Ini kita akhiri terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.